Di video kali ini saya akan membahas tentang teori-teori belajar. Sebenarnya teori belajar itu ada banyak dari berbagai sumber, namun di video kali ini saya hanya akan membahas 5 teori belajar. Apa sajakah dari 5 teori belajar itu? Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua kognitivisme, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat humanisme, dan yang kelima yaitu cybernetik. Baiklah, mari kita bahas teori-teori belajarnya satu persatu. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Apakah teori behaviorisme? Sebenarnya untuk mengingat teori ini cukup mudah dengan kita mengambil kata depannya yaitu behavior. Behavior kan itu artinya perilaku atau tingkah laku. Nah, jadi behaviorisme ini adalah teori belajar tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behaviorisme ini memiliki kelebihan yang pertama yaitu membantu siswa mencapai tujuan belajar. Nah, di teori ini yang diutamakan adalah hasil. Jadi entah itu bagaimana prosesnya, yang penting adalah hasil. Yang kedua yaitu membangun konsentrasi individu. Jadi guru diharuskan aktif untuk meningkatkan konsentrasi individu. Bisa dengan cara meningkatkan stimulus, bisa dengan penghargaan ataupun hukuman. Jadi kalau kita memberikan hukuman, pasti anak itu akan memberikan konsentrasi lebih karena merasa jika dia membuat kesalahan, dia akan diberikan hukuman. Jadi mereka akan lebih memberikan konsentrasinya kembali. Begitu pula dengan memberikan penghargaan dengan berupa pujian ataupun acungan jempol ataupun bisa dengan permen atau coklat. Jadi mereka akan lebih memberikan konsentrasinya kembali. Yang ketiga yaitu materi dirancang secara khusus. Jadi di teori behaviorisme ini murid itu bagaikan kertas putih. Jadi guru yang akan menyusunnya seperti apa, menulisnya seperti apa, membentuknya akan seperti apa. Maka dari itu diperlukan materi yang harus dirancang secara khusus. Yang keempat, tentu saja materi yang sudah dirancang secara khusus harus sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kelima yaitu sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Tentu saja teori behaviorisme ini memiliki kekurangan. Apa sajakah kekurangan teori behaviorisme? Yang pertama yaitu hanya berpusat pada guru. Itu tadi. Jadi guru yang harus aktif, yang penting adalah nilai. Yang kedua yaitu hanya mengutamakan hafalan daripada latihan. Jadi di sini susahnya itu kalau kita hafalnya 1 tambah 1, sedangkan yang keluar yaitu 2 dikurang 1, itu akan membuat kebingungan pada diri sendiri kan, karena hanya mengutamakan hafalan. Sedangkan kalau kita memperbanyak latihan, mau soalnya diganti apapun itu kita akan bisa gitu ya. Yang ketiga yaitu kaku dan membosankan. Yang keempat, siswa menjadi pasif dan tidak inovatif. Teori belajar berikutnya yaitu kognitivisme. Apa itu kognitivisme? Teori kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bagaimana penerapan teori belajar kognitif? Jadi, di belajar kognitif ini, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi siswa harus lebih aktif. Nah, ini berlawanan dari teori behaviorisme yang mengharuskan guru harus aktif, sedangkan di kognitif ini belajar tidak harus berpusat pada guru. Jadi, siswa juga dituntut harus aktif. Yang kedua, bahan dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Tentu saja di teori ini tidak seperti teori behaviorisme tadi yang siswa bagaikan kertas putih, yang dimana guru yang harus membentuknya seperti apa. Jadi di sini
siswa juga harus memperhatikan bahan dan metode pembelajaran. Itu harus jadi perhatian utama. Yang ketiga, guru harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Jadi di teori kognitif ini, guru tahu gimana perkembangan kognitif siswa, dia sudah sampai mana, dia sudah bisa apa, seperti itu. Yang keempat, belajar harus berpusat pada peserta didik. Tentu saja kita harus mengerti emosi peserta didik. Jangan kita memaksakan untuk belajar, karena itu nggak akan masuk juga gitu ya. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme merupakan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Teori konstruktivisme mempunyai prinsip yang pertama yaitu pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Ini lebih aktif daripada yang kognitif. Jadi siswa harus pengetahuannya dibangun oleh dirinya sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid sendiri untuk menalar. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang kelima, mencari dan menilai pendapat siswa. Yang keenam, menyesuaikan kurikulum untuk menanggapi anggapan siswa. Unsur-unsur penting di dalam teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, pengalaman belajar yang autentik dan bermakna. Yang ketiga, adanya lingkungan sosial yang kondusif. Yang keempat, adanya dorongan agar siswa mandiri. Yang kelima, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Teori berikutnya yaitu teori humanisme. Pada dasarnya, teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia, pembelajaran yang dipusatkan pada pribadi seseorang. Teori humanisme ini memiliki prinsip yang pertama yaitu manusia mempunyai kemampuan belajar yang alami. Kedua, pembelajaran menjadi hal yang signifikan. Yang ketiga, belajar adalah aktivitas yang menyangkut adanya perubahan dalam persepsi seseorang. Berikutnya yaitu belajar menjadi aktivitas bermakna ketika benar-benar melakukannya atau mempraktikannya. Prinsip lainnya yaitu keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Yang berikutnya, keterlibatan diri dalam proses pembelajaran membuat hasil pembelajaran lebih mendalam. Yang ketujuh, perlu adanya penumbuhan terhadap orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Terakhir, pembelajaran sosial adalah belajar proses belajar. Jadi belajar itu ya proses belajar. Teori humanisme pun mempunyai kelebihan. Yang pertama, cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter atau mengubah sikap. Yang kedua, memunculkan perasaan senang, tidak ada paksaan. Yang ketiga, melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Humanisme juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, memungkinkan peserta didik untuk sulit memahami potensi dirinya sendiri. Berikutnya, siswa bisa menyalahgunakan kebebasan pendidikan atau menjadi tidak tanggung jawab. Yang terakhir, kekurangan humanisme yaitu peserta didik yang tidak berminat mengikuti proses belajar akan tertinggal dengan yang lain yang memiliki niatan belajar atau memperbaiki diri. Teori belajar terakhir yaitu cybernetik. Menurut teori cybernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori cybernetik. Namun yang jauh lebih penting adalah sistem informasi yang diproses, yang akan dipelajari oleh siswa. Teori
Cybernetik memiliki 5 kelebihan. Yang pertama yaitu cara berpikir berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang kelima, adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Lagi-lagi pasti mempunyai kekurangan kan setiap yang ada kelebihannya. Nah, kekurangan teori cybernetik yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Jadi apa manfaatnya kita mempelajari teori belajar? Manfaatnya adalah membantu untuk para guru untuk memahami bagaimana anak-anak belajar dengan penguatan, dengan pengalaman, dan melalui kondisi dan latihan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum